Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta pelatihan. Pada Pagi, Bu. hari ini kita pelatihan in-house training, yaitu yang akan disampaikan oleh Pak Hendri Kurniawan. Nah, sebelum kita memulai pelatihan ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga dengan membaca doa ini, acara pelatihan kita hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Baiklah, kita memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, pada hari ini Pak Hendri Kurniawan ingin menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Hendri Kurniawan untuk menyampaikan materinya. Oke, persilakan Pak Hendri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Miss telah memberikan kesempatan pada saya. Nanti presentasi saya ini adalah tentang konsep tujuan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu ada tugas kelompok, ada tugas pribadi yang harus kita pertanyakan, yang akan kita kerjakan nanti. Waktunya kegiatan hari ini tidak banyak, Bapak, paling 20 sampai 25 menit. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memanfaatkan waktu yang diberikan tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya akan share materi saya hari ini, yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah melihat tampilannya? Oke Pak, sudah Pak. Kelihatan. Oke, baik. Saya mulai dulu materinya. Jadi konsep tujuan pembelajaran ini adalah merupakan bagian dari alur tujuan pembelajaran. Jadi paling penting sekali kita membuat suatu tujuan pembelajaran dulu. Jadi di sini nanti kita akan mempraktekkan bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang benar. Oke, berikutnya di sini ada alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi alur tujuan pembelajaran ini itu di dalamnya itu adalah rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, jadi akan saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran itu letaknya di mana sih dalam membuat suatu kegiatan pembelajaran atau membuat modul ajar dan sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah ada di dalam alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, alur ini adalah bagian besarnya. Di dalamnya itu adalah rangkaian-rangkaian dari tujuan pembelajaran yang ada. Oke. Berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Kira-kira ada berapa elemen Bapak Ibu di dalamnya? Masih Pak, ada 6 elemen Pak. Oke, ada 6 elemen ya. Boleh Bu sebutkan salah satunya? 6 elemen, Pak. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada mandiri ya, kreatif, ada 6 ya. Ya. Berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong. Ya. Ada kreatif, berpikir kritis, dan mandiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Miss ya. Jadi kita masih ingat ya, karena memang profil pelajar Pancasila ini tujuan yang harus kita capai, tujuan akhir. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kita harus memuat elemen-elemen profil pelajar Pancasila ini. Karena yang diharapkan adalah dalam pembelajaran ini adalah bagaimana anak ini nanti mempunyai kompetensi, mempunyai karakter seperti elemen-elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 macam tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Miss. Baik, berikutnya adalah, nah ini,
Jadi tujuan pembelajaran itu letaknya di mana di dalam ini, Bapak ya. Pertama, capaian pembelajaran. Kita sudah belajar kemarin tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini di dalamnya itu ada fase-fase ya. Capaian pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa fase. Untuk SMP ini fase D. Kalau untuk anak SD itu fase A, fase B, dan fase C. Untuk anak SMP fasenya fase D. Untuk anak SMA ya itu fase E dan F. Jadi kita ada di fase D. Jadi sebelum membuat tujuan pembelajaran itu, kita harus paham dulu capaian pembelajaran yang akan kita ambil, kemudian fase apa, ya. Mungkin kita nanti di sini kita akan mencoba ini fase D. Fase D itu untuk anak SMP, materi-materi untuk anak SMP. Di dalam fase D itu ada komponen atau elemen-elemennya Bapak Ibu ya. Di sana ada tentang algoritma pemrograman, materi tentang TIK, kemudian materi tentang basis data, jaringan. Nah, di situ dalam fase-fase tersebut. Untuk hari ini ya, kita mungkin mencoba mengambil salah satu fase untuk membuat tujuan pembelajaran. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran kita harus lihat fase-fase dari capaian pembelajaran yang ada. Kemudian inilah posisi dari tujuan pembelajaran itu adalah alurnya, kemudian di dalamnya tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita pengembangan modul ajar. Setelah kita membuat alur tujuan pembelajaran, di dalam alur itu ada tujuan pembelajaran, baru kita membuat modul ajar. Nah, itu prosesnya. Nah, semua ini harus bertujuan satu, yaitu berarah kepada profil pelajar Pancasila. Kita harus membuat keterkaitan dengan elemen-elemen yang ada pada atau komponen-komponen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, oke, kita contoh ini Bapak ya. Saya lihatkan fase D di sini keterangannya, kemudian di sini adalah AP ini adalah algoritma dan pemrograman. Nah, tadi saya katakan dalam fase D ada elemen BK, TIK, dan sebagainya. Nah, kita fase D ini akan kita ajarkan kepada murid SMP. Ya, inilah materi-materi yang akan kita ajarkan. Nah, hari ini kita akan membuat satu tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuat satu tujuan pembelajaran dari elemen yang ada ini, yaitu algoritma pemrograman. Mungkin nanti kita akan latihan ya, terserah Bapak nanti mau menggunakan elemen apa. Berikutnya, bagaimana sih alur tujuan pembelajaran itu? Nah, inilah alur tujuan pembelajaran. Contoh, ini fase A, ini anak SD. Di dalam ini ketika dimulai di kelas 1. Nah, tujuan pembelajaran itu dibuat di fase A itu materinya apa saja. Nah, inilah kita pecahkan menjadi tujuan pembelajaran 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Ya, di fase A itu ada banyak elemen tadi. Kita buatlah tujuan-tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini tujuannya adalah berakhir kepada anak untuk berakhir di kelas 2. Capaian pembelajarannya tercapai ya, di fase A itu tercapai. Nanti bisa dilihat ketika di anak itu mau selesai atau berakhir di kelas 2 itu ya, fase A ini. Jadi fase A itu kelas 1 dan kelas 2 ya. Untuk fase A itu capaian kompetensinya untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi kita membuat semua tujuan pembelajarannya. Untuk kelas 1 mana aja, ini untuk kelas 2, 2.1, 2.2, 2.3. Ini misal ya. Nah, itu ya. Maka kalau sudah selesai ini kita buat, dan nanti kita buat modul, inilah yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita, materi-materinya yang akan kita ajarkan. Di dalam membuat tujuan pembelajaran, Ibu Bapak, ada 3 macam ya hal yang harus ada dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah variasi. Jadi, kompetensi itu apa? Yaitu kemampuan yang akan didemonstrasikan oleh siswa. Kompetensi ini mengarah kepada taksonomi Bloom, ya, kata kerja operasional. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus ada kata kerja operasional. Itu. Contohnya mungkin anak membuat, melakukan, ya, anak berkreasi dan sebagainya, kompetensi. Kemudian dalam tujuan pembelajaran itu harus ada
materinya, kontennya. Ini konten yang akan dipelajari, materi yang akan dipelajari anak. Itu ya, dalam tujuan pembelajaran. Kemudian dalam tujuan pembelajaran juga harus ada bervariasi. Kita letakkan variasi berpikir yang dikuasai siswa. Nah, itu ya, misalnya variasi berpikirnya adalah dia berpikir kreatif. Dia berpikir kreasi ya. Itu adalah variasi berpikir. Kita letakkan variasi berpikir dalam tujuan pembelajaran. Jadi dalam membuat tujuan pembelajaran tersebut harus memuat 3 macam. Ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita ada dalam konsep tujuan pembelajaran. Jadi sebelum membaca tujuan pembelajaran ini ya kita kemarin sudah belajar tentang capaian pembelajaran, konsep alur tujuan pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Nanti ada prinsip alur tujuan pembelajaran, prosedur tujuan pembelajaran itu untuk nanti di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak, tujuan pembelajaran itu apa? Ya ini ya, tujuan pembelajaran itu ya mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai CP, capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tadi adalah tidak hanya mencakup kognitif, ya, tapi dia harus bisa mengikut sertakan dalamnya capaian kecakapan hidup dan serta profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus mengikut sertakan anak didik itu harus nanti mampu ya mencapai perilaku kecakapan hidup yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi kecakapan hidup ini adalah 4C. Kalau bahasa Inggrisnya luar negeri biasa dikatakan 4C. Anak harus dalam abad 21 anak harus mempunyai 4C. Kalau bahasa Inggrisnya ya kritis, kreatif, communication, dan kolaboratif. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah anak itu nanti akan menjadi anak yang kritis, anak yang kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta mempunyai kompetensi atau sikap profil pelajar Pancasila, beriman, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi paling penting membuat tujuan pembelajaran yang benar supaya mengarah ke dalam hal ini, ya, 3 ini, ya, tadi, ya, cakapan hidup, profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya kompetensi, ya inilah yang harus ada dalam dalam tujuan pembelajaran dalam tujuan pembelajaran itu harus ada sikap kompetensi. Kemudian konten itu materi ya, harus ada di dalamnya materi yang akan diajarkan. Disebutkan dalam tujuan pembelajaran itu materinya apa, konsepnya apa, ya. Kalau kompetensi tadi adalah ini menyangkut kepada taksonomi Bloom yang sudah direvisi Bapak ya. Jadi kita menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Oke, baik. Berikutnya adalah variasi Bapak Ibu ya. Variasi itu adalah kita meletakkan kemampuan anak untuk menganalisis. Ya, mungkin ini ibaratnya anak berpikir tingkat tinggi ya di dalamnya, keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Kita letakkan lah. Mungkin ini kata sifat ya, sebuah kata sifat. Oke, berikutnya contoh. Nah, ini saya sampaikan contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek yang telah dijelaskan di atas. Ini contohnya Bapak ya. Ini contoh tujuan pembelajaran. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata dengan titik-titik dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ini satu tujuan pembelajaran yang kita pecahkan dari fase-fase tadi. Tujuan berikutnya, contoh, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, biasa jelaskan. Dalam tujuan ini, yang mana sih yang bagian dari kompetensi? Oke. Boleh Bapak Ibu? Nah, ini kompetensi ya. Kompetensi saya katakan tadi kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Nah, contoh ini yang warna kuning ini, inilah kompetensinya. Menjelaskan, menceritakan, merancang, menyelesaikan permasalahan. Ini kompetensi. Ini diambil dari KKO tadi. Jadi ini kata kerja operasional atau taksonomi Bloom ya, dari sana yang sudah direvisi.
Ini kompetensinya, menjelaskan. Anak itu mampu menjelaskan. Kemudian kontennya apa dalam tujuan pembelajaran? Ada konten. Nah, ini ada kontennya. Ada hukum Newton. Nah, ini kontennya. Ini konten hukum Newton. Ada konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini konten, ya. Hukum Newton itu materi yang akan kita ajarkan. Ini konten. Kemudian apa sih yang bervariasi itu? Yang mana yang dikatakan bervariasi? Variasi itu adalah variasi anak dalam berpikir, ya. Contoh, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tingginya. Contohnya seperti ini. Merancang solusi. Ini warna ini. Solusi. Solusi itu adalah anak kalau dikasih mampu merancang solusi, solusi itu adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, ini ya. Ini contoh. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata sendiri ini saya ganti. Misalnya gini. Menjelaskan hukum Newton dengan tepat. Nah, tepat itu berarti adalah variasi berpikir tingkat tinggi. Atau menjelaskan hukum Newton dengan konsep yang benar. Konsep yang benar itu adalah kata sifat, yang menjelaskan adalah variasi dalam berpikir tingkat tinggi. Oke, baik Bapak Ibu, materi kita ya mungkin itu saja. Oke, sebelumnya sampai jumpa. Ini materi kita sudah selesai. Saya stop dulu presentasi. Baik Ibu Bapak, kita ice breaking sedikit. Ya, ice breaking sedikit ya. Ibu Bapak masih mendengar suara saya Bapak? Masih Pak. Iya. Ya, ice breaking nanti mengikuti kata-kata saya lah ya. Kita harus coba tujuannya biar kita fokus lagi. Kata bos ya. Saya menggunakan ice breaking ini adalah kata bos. Jadi kita kalau ada kata-kata bos berkata, baru kita boleh melakukan. Kalau tidak ada kata-kata bos berkata, jangan lakukan. Nah, ya, kata kuncinya adalah bos berkata. Contoh, kalau saya bilang, ulang Pak. Ya. Maaf Pak, ulang. Ya, ini speaking Bapak ya. Okay. Ya, kita ulangi ya. Aja lah Pak, jangan lah Pak. Kita nyantai aja. Iya. Sebentar ice breaking. Sebelumnya nanti kita tugas ya, kita refreshing sedikit lah sebelum itu. Ice breaking dengan judul bos berkata. Ya, jadi itu tema. Jadi kalau saya mengatakan suatu kalimat, bos berkata, ya, pegang hidung, maka kita pegang hidung. Kalau ada kalimat bos berkata pegang hidung, maka pegang hidung. Tapi kalau saya bilang pegang mata, jangan Bapak pegang mata, karena tidak ada kata-kata perintah dari bos berkata. Ya, itu ya, konsepnya begitu. Coba kita praktekkan dulu Bapak. Jadi konsepnya ini Bapak sebagai bos. Ya, saya mengucapkan suatu kata ya. Nah, saya menyampaikan, saya punya bos nih. Bos itu mengasih pesan kepada saya, dan saya akan memberikan pesan kepada Ibu. Misal saya mengatakan nih, bos berkata, pegang mata. Maka kita pegang mata. Iya, karena itu ada perintah ya, bos berkata. Tapi kalau saya mengatakan pegang telinga, jangan pegang telinga, karena tidak ada perintah dari bos. Ya, tidak ada. Karena bos hanya menyuruh perintah awal tadi. Iya, harus ada kata-kata bos berkata dulu ya. Itu. Oke, baik. Pak. Bos berkata, pegang kepala. Oke. Bu Mis? Bu Mis belum ya? Bu Mis bingung, Pak. Bingung ya? Ulang lagi. Bos berkata, pegang mulut. Bosnya tadi nggak ada? Ada. Bos, ada ya? Ada. Bos, ulang lagi. Bos berkata, pegang mulut. Coba. Oke, berarti benar. Bu Mis salah ya? Benar, oke. Ya, kalau tidak ada kata-kata bos berkatanya, jangan dilakukan. Ya. Jadi kita memahami perintah. Oke, kita mulai Bapak ya. Tiga pertanyaan saja. Bos berkata, pegang mata. Ya, benar ya. Pegang hidung.
Oke, benar semua. Bos berkata, pegang mulut. Oke, benar. Oke, baik Bapak ya. Jadi kita itu namanya speaking bos berkata. Jadi kita bisa memahami makna. Oke, baik Bapak Ibu, saya ini tugas mandiri, ya, tugas mandiri. Silakan sebelum saya berikan tugas, silakan mungkin ada yang mau bertanya, ya. Bu Ida, mungkin tadi sudah tunjuk tangan atau Bu Ida atau siapa yang mau bertanya silakan. Satu pertanyaan dulu ya. Silakan. Saya Pak, boleh bertanya Pak? Oke Bu Ida, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan antara tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran Pak? Oke, baik Bu Ida, terima kasih. Apa hubungan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran itu bagian dari, jadi capaian pembelajaran itu adalah materinya, ya, materinya yang akan dibuat menjadi tujuan pembelajaran. Perlu saya sampaikan tadi, capaian pembelajaran itu ada banyak Bapak ya, ada fase A, fase B, fase C, dan fase D, fase F sampai fase F. Di dalam fase-fase tersebut ada elemen-elemennya. Contoh fase D tadi ya, algoritma dan pemrograman, dalamnya ada elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen itulah yang kita buat tujuan pembelajaran. Jadi hubungan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran adalah bahwasanya tujuan pembelajaran itu merupakan pecahan dari capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu yang akan kita jadikan sebuah tujuan pembelajaran. Oke, itu ya Bu Ida ya. Gimana Bu Ida? Kira-kira udah jawaban saya udah memenuhi ya? Ya, terima kasih Pak Henry. Baik. Boleh Ya. saya tambahan sedikit Pak? Boleh. Oke. Silakan. Begini, agak saya share-sharein aja lah biar mudah nanti dilihat bersama-sama gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Bentar Pak. Ya, silakan Pak Nova. Oke, Bu, pertanyaan dari Bu Ida tadi ya. Ya Bu Ida. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ida. Pertanyaannya berupa capaian pembelajaran. Ya itu tadi Bu Ida ya. Iya Pak. Nah, dari pemaparan Pak Henry tadi, saya ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dari pertanyaan Ibu tadi adalah capaian kompetensi fase D, karena kita tingkatnya tingkat sekolah pertama atau disebut dengan SMP. Nah, elemen-elemen yang dipilih kalau menurut saya tadi sudah disampaikan sama pemateri kita tadi, apa itu disebut dengan AP, agroritma dan progritma, pemrograman atau disebut dengan pemrograman. Ya. Nah, siswa membuat sebuah karya digital berupa game atau animasi yang sederhana namun inovatif pada lingkungan pemrograman blok atau visual, serta mampu menggunakan objek-objek dan perintah atau instruksi yang ada pada pemrograman tersebut secara tepat. Tujuan pembelajarannya atas membuat yang disampaikan tadi ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kompetensi kata kerja operasional adalah membuat dan menggunakan. Kemudian yang kedua, tujuannya aspek konten atau disebut dengan konten materi adalah objek-objek dan instruksi yang ada pada pemrograman blok atau visual. Yang ketiganya aspek variasi, yaitu siswa berpikir dengan bervariasi, yaitu berpikir inovatif dan tepat. Mungkin itu aja Pak dari saya, tambahan sedikit untuk pertanyaan Ibu Ida tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nova, Pak Indra ya sudah memberikan tadi ya secara jelas bagaimana tujuan pembelajaran berhubungan dengan capaian pembelajaran. Dan Pak Indra juga sudah paham ya, sudah membuat contoh suatu tujuan pembelajaran yang benar. Siap. Dan memuat suatu kompetensi, aspek, dan konten. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin kita refleksi sedikit lah sebelum kita selesai. Ya, apa yang bisa kita pelajari hari ini, Bapak Ibu? Ya, mungkin boleh siapa yang bisa memberikan ini? Ibu Miss, apa yang bisa kita tangkap
Ya, silakan Bu Miss. Sedikit yang bisa saya pahami di sini yaitu dengan adanya konsep tujuan pembelajaran, kita bisa mengetahui pengetahuan anak itu sampai di mana. Kita bisa mengetahui level kemampuan siswa sampai di mana. Nah, dengan mengetahui level kemampuan siswa sampai di mana, kita bisa memastikan capaian pembelajaran kita tercapainya sampai di mana juga gitu, sehingga kita bisa melevel-levelkan siswa. Oke, Pak Hen. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Miss. Refleksi kita sudah benar ya, tujuan pembelajaran. Sedikit materi yang saya sampaikan tadi, tapi ya yang penting kita sudah tahu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang benar, yang tujuan akhirnya adalah kita kepada profil pelajar Pancasila. Baik, demikian Bapak Ibu semua, sudah selesai sesi kita hari ini ya. Saya kembalikan kepada Bu moderator Bu Miss Riani untuk menutup kegiatan pertemuan kita hari ini. Silakan Bu Miss. Mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil paparan dari Bapak narasumber kita yaitu Pak Henry Kurniawan dan juga tambahan dari teman-teman yang lain. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman bagi kita semua. Saking banyaknya paparan yang diberikan oleh Bapak narasumber sampai tidak tercatat bagi saya, sungguh sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Pak Hen. Terima kasih Bu. Sangat luar biasa pengetahuannya, sehingga menjadi inspirasi bagi kami, menambah ilmu bagi kami. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan gimana? Pak Nova, Indra, dan Bu Ida gimana? Dapat? Saya pas Bu. Terima kasih. Sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bapak Henry tadi. Oke. Dengan mudah-mudahan kita juga sudah memahami semuanya. Oke, kita cukupkan sampai di sini materi pelatihan kita. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya izin leave ya, stop recordnya ya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik Bapak. Iya, sama-sama Bapak.